Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari jurusan Matematika Universitas Negeri Makassar ingin memperkenalkan salah satu media pembelajaran dalam membantu siswa sekolah dasar menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pelajaran matematika. Kendala yang banyak terjadi pada tingkat sekolah dasar adalah pada materi perhitungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan media edukasi bagi siswa untuk memudahkan dalam memahami perhitungan yang dinilai sulit untuk dipahami, seperti perkalian dan pembagian. Salah satu media edukasi yang efektif untuk hal tersebut adalah alat hitung kakon. Alat hitung kakon pada dasarnya adalah bentuk presentatif dan metode perhitungan dengan cara kakon. Perkalian dan pembagian menggunakan alat hitung kakon sangat mudah digunakan oleh para siswa karena penggunaannya hampir mirip dengan bermain. Beberapa manfaat penggunaan alat hitung kakon adalah: 1. Bagaimana mengingatkan lagi kepada siswa jika mereka lupa dengan perkalian dasar. Kedua, dapat digunakan bagi para siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika untuk tetap mengikuti materi meskipun mereka tidak hafal perkalian atau pembagian, atau tidak mampu melakukan pembagian menggunakan metode perkalian. Yang ketiga, sangat berguna sebagai asosiasi atau perumpamaan untuk soal cerita, baik soal cerita perkalian maupun pembagian. Ya teman-teman, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat ini, yaitu kakon, alat perhitungan perkalian untuk siswa-siswi SD. Yaitu di mana alat ini terdiri dari 11 kolom. Kolom 10 ini untuk mengoperasionalkan perkalian dan pembagian, dan kolom terakhir itu untuk kolom sisa, di mana untuk pengoperasian pembagian. Ya, di sini juga kita menggunakan kelereng, di mana itu kelereng lebih mudahnya kita gunakan untuk mengoperasikan perkalian dan pembagian untuk anak SD. Yaitu di sini juga terdapat pintu atau penghalang setiap kolomnya, agar kelereng yang kita masukkan nanti untuk mengoperasionalkan perkalian dan pembagian tidak langsung jatuh ke wadah yang telah disediakan, sehingga kita membutuhkan pintu untuk masing-masing kolom. Sehingga ketika kita memasukkan kelereng ini di setiap kolom-kolom yang telah kita masukkan, dia tidak langsung terjatuh ke bawah, tetapi dia tetap tertahan oleh pintu tersebut, sehingga ketika kita setelah ingin untuk mengetahui hasil yang kita lakukan, kita langsung saja tarik pintu setiap kolomnya, sehingga kita tahu berapa jumlah perkalian atau pembagian yang telah kita lakukan. Demikianlah penjelasan bagian-bagian alat untuk operasional pembagian dan perkalian untuk siswa-siswi SD. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaan media ini. Ingat kembali bahwa media ini hanya dapat digunakan untuk perkalian dan pembagian dari 1 sampai 10. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkalian. Misalkan saya ingin mengalikan 3 kali 4. Jadi saya butuh 4 kolom, dan setiap kolom saya isi 3 kelereng.
Saya butuh 4 kolom dan setiap kolom saya isi 3 kelereng, 3 kali 4. Setiap kolom terdapat 3 kelereng. Setelah itu, kita buka pintunya dan hitung banyaknya kelereng yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, hasil dari 3 kali 4 adalah 12. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian. Untuk mengoperasikan pembagian pada media ini, terdapat 2 jenis pembagian. Yang pertama, pembagian tanpa sisa, dan kedua, pembagian dengan sisa. Yang pertama, pembagian tanpa sisa. Misalkan saya ingin membagi 10 bagi 2. Jadi, saya butuh 2 kolom dan 10 kelereng. Lihat, terdapat 10 kelereng. Setelah itu, kita isi masing-masing kolom sama banyak. Karena semua kelereng telah habis, maka tidak terdapat sisa pada pembagian ini. Dan setiap kolom terdapat 5 kelereng. Jadi 10 bagi 2 sama dengan 5 dan bersisa 0. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian dengan sisa. Misalkan saya punya 8 kelereng dan saya ingin membaginya dengan 3. Jadi 8 bagi 3. Saya butuh 3 kolom dan 8 kelereng. Setiap kolom kita isi sama rata. Karena terdapat 2 kelereng yang sisa dan 2 kelereng ini tidak dapat membagi 3 kolom sama banyak, maka 2 kelereng ini kita tempatkan di kolom sisa. Karena setiap kolom terdapat 2 kelereng, jadi hasil pembagian 8 bagi 3 sama dengan 2 bersisa 2.